Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal kitabi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lailatul sa'idah, kaifa halukum? Ahsantum. Nahnu al-an nata'allam al-hadith wa nastamir bil hadith al-an. Hadis ke-539 dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal-ummaru wafdullahi yu'tihim ma sa'adu wa yastajibu lahum ma da'aw wa yukhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Rawahul Baihaqi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummaru, para haji dan para umroh, maksudnya orang-orang yang haji dan orang-orang yang umroh, wafdullahi, tamu-tamunya Allah. Wafdullahi, tamu-tamunya Allah. Yu'tihim ma sa'alu, Allah memberikan kepada mereka ma sa'alu, apa yang mereka minta. Wa yastajibu lahum ma da'aw, dan Allah mengkabulkan untuk mereka ma da'aw, apa yang mereka doakan. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu, dan Allah akan mengganti alaihim, kepada mereka, ma anfaqu, harta yang mereka infakkan, harta yang mereka infakkan, yang mereka keluarkan berupa infak. Ad-dirhama, satu dirham, alfa alfin, menjadi beribu-ribu dirham. Satu dirham menjadi beribu-ribu dirham. Subhanallah. Inilah bila ada orang yang mempunyai i'tikad, mempunyai keinginan besar sehingga dia bercita-cita ingin pergi haji atau umrah, dia menabung, menabung. Ini penting. Kalau nggak nabung gimana? Saya dulu dikasih amalan sama kiai, kalau mau
ke Mekah Madinah baca surat apa? Surat haji. Surat Al-Hajj ada? Ada. Al-Hajj, surat haji, 5 lembar, setengah juz. Setengah apa? Juz. Baca supaya nanti bisa berangkat haji, minimal bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca di Al-Quran ada surat haji, baca supaya nanti bisa pergi haji. Baca itu. Maka penting, oleh karenanya di dalam surat haji Allah nyatakan firman-Nya, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Di situ Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Ka'bah agar menjadi orang-orang nanti beriman bisa tawaf, bisa rukuk dan sujud di sekitar Ka'bah. Ayat selanjutnya Allah nyatakan wa'adzin fin nasi bil hajj, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kumandangkan wahai Ibrahim kepada seluruh manusia untuk bisa berangkat haji. Mereka akan berdatangan berbondong-bondong dari segala penjuru dunia. Ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Segala macam penjuru akan berdatang. Jadi Nabi Ibrahim itu disuruh naik gunung di dekat Ka'bah, kemudian disuruh mengajak manusia untuk datang ke Ka'bah, ke Mekah untuk bisa berangkat haji. Ya Allah, bagaimana suara saya nyampe? Wong dulu nggak ada speaker, nggak ada mic, betul? Nggak ada halo-halo, nggak ada toa. Wahai Ibrahim, bersuaralah yang keras, Allah akan menyampaikan panggilanmu ke dadanya orang-orang yang beriman yang memang ingin berangkat haji, punya cita-cita. Kamu punya cita-cita apa enggak? Kalau punya cita-cita, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberangkatkan anak-anakku semuanya haji dan umrah di Mekah Madinah. Amin Allahumma. Maka kenapa kok Mekah dan Madinah? Karena itu tempat haji. Apa Madinah tempat haji? Ya enggak, cuman di situ ada ziarah makam Rasulullah. Karena kaum muslimin, syariat haji itu sempurnanya ada di zaman Rasul. Kalau dulu zaman jahiliyah tawaf tapi telanjang, tawaf menyembah berhala. Karena berhala itu di sekeliling Ka'bah itu ada semua, Lata, Uzza, Mana, Hubal. Zaman Rasulullah, Fathu Mekah dihabiskan berhala itu, sehingga Rasulullah mengajarkan haji yang sebenar. Understand? Ini penting. Dimana ketika itu dulunya bahwa Nabi Ibrahim itu ingin punya anak, kemudian beberapa puluh tahun tidak diberi anak.
Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa terus tanpa kenal putus asa. Itu juga diterangkan dalam beberapa surat dalam Al-Quran, termasuk dalam surat Ibrahim. Dalam surat As-Saffat juga ada, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah, berilah aku seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka Allah memberi kabar kepadanya akan diberikan anak yang soleh, baik dan sabar. Halim, baik dan sabar, halim. Makanya umat Nabi Muhammad itu rata-rata santun dan sabar. Nah, kemudian dikabulkanlah ketika istri pertama Siti Sarah tidak punya anak, nikah dengan istri kedua Siti Hajar, punyalah anak bernama Isma. Itu mendengar, Ail itu Tuhan, bahasa Ibrani. Allah mendengar. Lahirlah Ismail. Beberapa bulan kemudian Siti Sarah cemburu. Kenapa? Karena dirinya belum punya sudah keluarkan itu, ajak pergi jauh istrimu itu, istri mudamu ya. Gak boleh dekat-dekat dengan Siti Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajak istrinya Siti Hajar bersama bayinya yang waktu masih bayi, yaitu Nabi Ismail, pergi keluar dari Palestina, didatangi malaikat Jibril untuk menuju ke lembah gersang, panas, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada orang, nggak ada penduduk, nggak ada apa-apa, kering kerontan. Yaitu di mana? Di Mekah. Naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, padang pasir, sampai di satu tempat lembah, turun. Kalau mau ke Ka'bah itu turun, mau ke Masjidil Haram itu dari jalan raya itu turun. Mau sudah masuk Masjidil Haram, mau ketemu Ka'bah itu turun lagi, naik lift. Kalau sekarang naik lift, kalau dulu enggak. Sekarang ada lift turun ke bawah, baru jreng ketemu Ka'bah. Siapa yang berangkat haji atau umroh pertama kali melihat Ka'bah pasti menangis karena itu yang kita rindukan. Baitul inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alam. Sesungguhnya pertama kali rumah yang dibangun oleh manusia pertama kali adalah Ka'bah. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Berarti yang membangun pertama kali siapa? Nabi Adam alaihis, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Kalau Nabi Ibrahim sudah banyak rumah. Inna awwala baitin, sesungguhnya pertama kali rumah, wudi'a lin-nasi, yang diletakkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkata adalah Ka'bah, Bakkatan mubarak, Ka'bah yang penuh berkah. Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, dia bertobat atas kesalahannya karena waktu di surga memakan buah yang dilarang Allah. Wa'asa Adam Rabbahu, dan Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya. Nah, diturunkan ke bumi. Di hadis yang lain, wa'asa Adam fanasiya, Adam itu bermaksiat tapi dalam keadaan lupa. Adam lupa kalau buah itu dilarang oleh Allah.
karena dirayu oleh syaitan. Afala adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, makan aja buah itu di pohon yang itu, kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah habis, tidak pernah punah, dan kehidupan yang kekal. Wah, dirayu oleh setan berkali-kali, lama-lama lupa. Tapi yang lupa itu sebetulnya istrinya, yaitu Hawa. Ketika karena Hawa makan duluan, Nabi Adam ikut. Umi Hawa makan duluan, ditelen nyampe ke dada. Nabi Adam nyampe ke tenggorok. Sadarlah kalau mereka kemudian bersalah, bermaksiat kepada Allah, melakukan hal yang dilarang Allah. Nyampe ke dada, jadilah buah dada. Nyampe ke tenggorokan Nabi Adam, jadilah apa ini? Cangkuk. Kalau laki-laki gak ada ininya, bukan laki-laki. Bertobat Nabi Adam, taubatnya 40 hari menurut kisah, bahkan 40 tahun belum ada tanda-tanda diterima oleh Allah. Ingat, dulu di surga kalau melihat ke atas ada arsy. Arsy itu ciptaan Allah yang paling besar, tidak ada yang paling besar. Wa huwa rabbul arsyil azim. Arsy yang maha besar, yang besar itu arsy, ciptaan Allah yang paling besar. Di arsy itu malaikat itu tawaf, al-karibiyun wal hawariyun, para malaikat-malaikat itu tawaf mengelilingi arsy. Di tengah-tengah arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Adam ingat, kemudian langsung dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin faghfir dunubi. Ya Allah, dengan kebenaran Muhammad, ampuni dosa-dosaku. Di situ Allah langsung mengampuni dosanya Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai Allah pura-pura bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, man Muhammad wa ma Muhammad. Wahai Adam, apa itu Muhammad dan siapa itu Muhammad? Ya Allah, kata Nabi Adam, saya nggak tahu apa atau siapa Adam, tapi saya yakini dia ciptaanmu yang paling engkau sayangi dan yang paling engkau cintai, karena namanya berjejer, bersanding dengan namamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham tuh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah menjawab, sodaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtuka walal jannata walal nar. Benar engkau wahai Adam, andai kata bukan karena dia, andai kata bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak akan menciptakanmu dan saya tidak akan menciptakan surga dan neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Understand? Tawas, ini namanya tawasul. Nabi Adam tawasul, Nabi Nuh tawasul kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim tawasul, Nabi Musa tawasul, terus sampai Nabi Isa semuanya tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita tidak tawasul? Malah ada kelompok sebelah mengharamkan tawasul, bid'ah, mulutan bid'ah, tawasul bid'ah semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya ingin ibadah seperti malaikat. Setelah taubatnya diterima oleh Allah, Nabi Adam minta ibadah seperti para malaikat, yaitu bertawaf mengelilingi arsy. Maka Allah memberi ilham hidayah kepada Nabi Adam untuk membangun Ka'bah.
Maka yang membangun Ka'bah siapa? Nabi Adam. Tapi dari tahun ke tahun Nabi Adam sudah wafat, diganti anaknya, putranya Nabi Syis. Nabi Syis wafat, diganti terus sampai Nabi kena banjir banjir raksa, hancur semua. Bangunan-bangunan termasuk Ka'bah runtuh. Tinggal pondasinya. Oleh malaikat Jibril disuruh, dikasih petunjuk Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi, untuk di situ ada bekas-bekas bangun pondasi. Tapi bangunannya sudah nggak ada. Nah, di situlah disampai di situ. Padahal nggak ada penduduk di Mekah waktu itu, nggak ada orang, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Bayangkan, wahai istriku, kamu bersama anakku di sini, saya kembali ke Palestina, ke Yerusalem. Bayangkan, antar negara disuruh tinggal di situ sendirian, hanya berdua dengan bayi, nggak ada orang, nggak ada. Nangis Siti Hajar, wahai suamiku, kenapa engkau tega tinggalkan aku di sini sendirian? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Nabi Ibrahim jalan terus, tidak jawab. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini perintah Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah, akan saya taati. Sami'na wa jangan sami'na wa asoina. Kamu kalau dinasihati gurunya kadang sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami abaikan, kami lalaikan. Jangan sami'na wa kami mentaati. Makanya di situ Nabi Ibrahim doanya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya letakkan keluargaku, istriku, anakku dan keturunanku di lembah yang gersang, tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa ada orang, tanpa ada kehidupan, yang dekat rumahmu, Baitul Muharram, tapi dekat rumahmu yang suci ini. Rabbana liyuqimus salat faj'al afidatan minas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, nanti jadikan manusia-manusia itu cenderung hatinya kepada keluargaku dan keturunanku di sini, di Mekah ini. Kemudian berilah mereka rizki minas samarati, dari berbagai buah-buahan, dari berbagai makanan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Doanya Nabi Ibrahim sekarang di Mekah melimpah berbagai makanan di dunia, apa saja ada di Mekah. Doanya siapa? Nabi Ibrahim, warzuqhum minat tsamarat. Berilah nanti mereka, keturunanku dan orang-orang yang nanti tinggal di sini ini, rizki berbagai makan buah-buahan. Meskipun di sana nggak ada rambutan, ada rambutan. Nggak ada duren, ada apa saja ada. Barokahnya doa Nabi Ibrahim. Understand? Di sini doanya Nabi Ibrahim. Lama-lama setelah ditinggal, Nabi Ismail nangis karena kehabisan air ASI, susu ibunya. Karena ibunya beberapa hari sudah tidak makan, bekal sudah habis, minuman habis, nggak ada rumah, nggak ada apa, siang kepanasan, malam kehujan. Bayangkan.
Kamu laki-laki belum tentu kalau malam gelap guli kita. Tahu-tahu ada hantu. Bayangkan. Meskipun nggak ada hantu, tahu-tahu ada binatang buas. Bayangkan. Seorang perempuan hanya dengan bayi nangis siang-siang, panas, kehausan. Karena kalau ibu tidak makan, tidak minum, ASI-nya juga tidak keluar, air susu ibu. Bayinya nangis, disusui nggak keluar susu. Bingung ngelihat bukit di sofa, ada seperti air, lari. Oh, di sana ada. Ternyata nyampe di bukit sofa nggak ada air. Lihat di bukit Marwa seperti ada air, lari ke bukit Marwa. Ternyata juga nyampe sana nggak ada air. Fatamor, karena saking panasnya matahari siang-siang jam 12, jadi ngelihat kejauhan itu seperti kalau sekarang itu aspal, ada aspal. Pernah ke jalan tol siang-siang, itu saking panasnya matahari. Kalau musim kemarau itu aspal seperti air, seperti ada airnya, celap. Padahal itu bukan saking panasnya mata. Fatamor, ke sofa, ke Marwah, ke sofa lagi, ke Marwah, sampai 7 kali. Jadilah ibadah saya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kemudian kami abadikan, kata Allah, perjalanan keluarga Nabi Ibrahim ini untuk menjadi ibadah haji umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai sudah berapa tahun Nabi Ibrahim diperintah untuk menjenguk anaknya. Iya, anakku sudah besar kayaknya, sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Bayangkan, datang Nabi Ibrahim ke Mekah, ternyata sudah banyak orang. Kenapa? Karena para musafir itu sebelumnya dari Syam ke Yaman itu melalui Mekah, melalui gurun pasir Mekah. Loh, kok tahu-tahu ada perempuan? Loh, kok tahu-tahu ada air? Karena ketika keliling sofa Marwah 7 kali, Siti Hajar kecapean, letih, mau pingsan. Ternyata anaknya Ismail yang menangis di dekat Ka'bah itu memancar air di kakinya Ismail. Sampai sekarang air zam itu bahasa Ibrani. Zam. Kumpullah air, kumpullah. Langsung dibikin pasir-pasir itu, gundukan-gundukan pasir, sehingga jadi kolam oleh Siti Hajar, dibuat minum. Musafir datang, loh, kok kayak ada air beneran mancur-mancur. Akhirnya dikasih makanan oleh musafir, kafilah, boleh saya minta air? Karena padang pasir itu intinya air. Karena onta butuh, kuda butuh, apalagi yang naik haus. Karena padang pasir itu panas. Sekarang aja ke Mekah, ke Madinah naik bis, dulu naik onta. Setelah itu didirikanlah tenda-tenda sama kafilah-kafilah, karena senang airnya bersih, jernih, bening, dan enak. Pernah minum air Zam-Zam? Yang paling syik ketika di Ka'bah, di Masjidil Haram, langsung minum. Itu asli 100% air Zam-Zam. Kalau sudah nyampe Surabaya di Ampel, sudah 50-50. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat, minum air Zam-Zam. Disediakan, ada yang biasa, ada yang dingin. Cool, wah cool, ini enak, dingin. Apalagi tawafnya siang sih.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu dulu waktu umroh. Ya doa, baca surat haji. Kamu bacanya surat Yasin terus. Sekali-sekali baca surat haji. Karena di situ ada doanya Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji. Bisa haji insya Allah. Baca itu surat itu, tahu-tahu saya ditelepon, Ustaz Fauzi mau umroh. Nah, tahu-tahu diajak umroh. Ya mah majana ya berangkat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Gratis, dikasih uang. Ini Ustaz buat belanja-belanja di Mekah dan di Madinah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Real, cuman ketika ditukar ke rupiah itu sekitar 2,5 juta. Gratis, masih dikasih uang, disuruh belanja kalau di Mekah dan di Madinah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Baca surat Yasin toh, surat haji, Al-Hajj. Amalan ini penting ini. Sampai sekarang saya baca. Nah ini amalan. Habis itu Nabi Ibrahim melihat anaknya sudah besar, umur 10 tahun, sudah SD. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah remaja Nabi Ismail itu, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tar. Bayangkan itu, baru beberapa hari mimpi Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Bayangkan, kangen-kangennya, rindu-rindunya, sayang-sayangnya, ya, cinta-cintanya kepada anak, malah disuruh sembelih oleh Allah. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni arafil manam, saya melihat di dalam mimpi, diperintahkan Allah, anni adzbahuka, untuk saya menyembelihmu, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu. Kalau anak sekarang mau disembelih, saya mimpi mau menyembelih kamu mau saya sembelih gimana? Anak sekarang jawabannya apa? Bapak aja duluan, karena sudah tua kan. Saya kan masih muda. Betul? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jawab, karena ini bi ghulamin halim, anak yang soleh, kata Allah. Jawabannya apa? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, kenapa enggak ya abi? Padahal ayah, betul? Nabi Ibrahim. Ismail menjawab ya abati. Kok enggak ya abi? Karena abatun dalam bahasa Arab itu adalah seorang ayah yang sangat penyayang kepada anaknya. Ada sifat keibu-ibuan di dalam jiwa seorang ayah. Maka ayah seperti ini dalam bahasa Arab abatun, bukan abun. Abad, punya kasih sayang seperti ibu, digendong ke sana kemari, dicium setiap saat. Kalau anaknya tanya, anak kalau umur setahun setengah baru belajar ngomong, pelat itu, cadel, mesti banyak tanya, iya, ya apa itu, ya apa itu, ya apa ini, betul? Nah, kamu belum, saya mengalami. Umur setahun setengah tuh belajar ngomong, itu apa saja ditanya, Pak apa ini, Pak apa itu. Setiap nanya itu saya cium, setiap nanya saya cium.
Mungkin Nabi Ibrahim gitu, suka gendong, suka menyium anaknya. Maka dikatakan, ya abati, wahai ayahku yang penyayang, sayangnya seperti ibu. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, kau akan mendapatiku sebagai orang yang termasuk orang yang sabar insyaallah. Masyaallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, Nabi Ismail dibaringkan, disembelih dengan pedangnya Nabi Ibrahim, diengek-engek. Apa engek-engek itu? Kayak Juleha itu, jurus sembelih halal. Juleha, Bismillah, Allah Akbar. Ternyata pedangnya Nabi Ibrahim tidak sudah diengek. Padahal pedang saya tajam. Nggak percaya, batu di sebelahnya dipedang oleh Nabi Ibrahim, pecah belah jadi dua, terbelah jadi dua, saking tajamnya pedangnya Nabi Ibrahim. Tapi disembelihkan ke lehernya Ismail, nggak datanglah malaikat Jibril. Dalam Al-Quran tadi surat As-Saffat, ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsin. Wahai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi yang datangnya dari Allah, karena mimpinya para nabi itu datangnya dari Allah. Kalau kita dari setan, sampean mimpi cewek, ya bukan dari Allah. Yang cewek mimpi cowok, ya mimpinya para nabi, para rasul itu dari Allah. Maka disembelih, nggak mempan, diganti. Fadainahu bidzibhin adid, kami ganti Ismail itu dengan kambing gibas yang besar, bidzibhin adid, dibawa oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail yang berbaring menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbiran. Ini semua adalah ritualnya keluarganya Nabi Ibrahim, sa'i, melempar jumroh, betul, dan seterusnya. Sudah ada. Ada sponsor. Cek 1 2. Kita lanjutkan. Ketika selesai gak jadi disembelih, akhirnya Nabi Ibrahim senang, malah digantikan. Beberapa hari setelah itu diajaklah Ismail ini untuk meninggikan Ka'bah yang tadinya sudah ada pondasi. Dicari pondasinya, ketemu pondasi Ka'bah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un. Surat apa? Al-Baqarah. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan kembali Ka'bah itu bersama Ismail, meninggikan kembali, jadilah Ka'bah. Di situ ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Inilah yang menjadi bantahan kita kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Katanya katanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Ibrahim.
Padahal Nabi Ibrahim pernah tinggal di Makkah. Oleh Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari bekas berdirinya telapak kaki Ibrahim itu musola, tempat untuk bisa sholat di sini sekitar Ka'bah. Ini bukti nyata, empirik, dan tidak terbantahkan. Karena Nabi Ibrahim itu naik, karena Ka'bah tinggi, naik apa? Batu. Batu itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa naik kayak Aladin. Kayak Aladin naik sajadah. Bisa ke kanan, ke kiri, bisa naik. Itu batu. Jadi nginjek batu itu terus. Kelilingnya naan batu itu. Jadi batu itu bisa terbang. Kanan ke kiri naik, masang bata-bata, dinding-dinding Ka'bah bersama Nabi Ismail. Akhirnya karena lama diinjek, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, jadilah telapak kaki wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Terus doanya Nabi Ibrahim setelah ini Ka'bah selesai apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, utuslah dari mereka penduduk Ka'bah ini, penduduk Mekah ini, rasulan, seorang rasul dari keturunanku. Rasul keturunan, yaitu Nabi Muhammad. Yatlu alaihim ayatika, yang nanti membacakan ayat-ayatmu yang paling sempurna. Tidak ada kitab suci yang paling sempurna dari Al-Quran, dan Al-Quran inilah penyempurna dari kitab-kitab sebelum kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan nanti Nabi ini mengajar. Cirinya Nabi itu adalah mengajar, mengajarkan kitab, hikmah, kebijaksanaan, kebaikan. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka untuk tidak iri dengki, tidak hasud, tidak sombong, dan seterusnya. Understand? Maka tidak terbantahkan kalau Rasulullah adalah keturunan Nabi Ibrahim, karena Ibrahim itu bapaknya para nabi, diakui oleh seluruh dunia. Karena dari Nabi Ishak, istri pertama, lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nah, terus semua para nabi itu keturunan dari Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa, semua nabi itu hampir seluruhnya keturunan Nabi Ishak. Nabi Muhammad beda sendiri, maka tidak diakui oleh orang Yahudi dan Nasrani, karena Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim pernah tinggal di Mekah bersama anaknya Ismail. Ada bukti empirik nyata yang tidak terbantahkan, telapak kaki Nabi Ibrahim. Understand? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Muhammad betul-betul keturunan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Makanya di salawat itu ada Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua.
Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan lahir dan batin, diberikan kita rezeki yang banyak, yang barokah, ilmu yang luas, yang manfaat, hidup yang maslahat, dan semoga kita semua dijaga hamba-hamba Allah yang soleh dan solehat, rumah tangga kita dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmat, dan akhir hayat kita semuanya selamat dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa nabiyatin salihah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa mubarakan wa rizqan. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna bil 'ilmi wa taqwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.